Halo teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di supermarket dan kita mau cari obat herbal. Kira-kira ada nggak ya obat herbal di supermarket? Kita cari tahu ya. Yuk. Ada yang lihat obat tuh nggak sih? Aku belakangan hari ini tuh sering begadang jadi flu terus deh. Ada nggak? Ada nggak? Ini apa tuh? Ini ya. Iya. Coba lihat deh, ini ada lambangnya loh. Berarti benar itu obat herbal. Oh, oke. Aku beli nggak sih? Iya, coba aja siapa tahu flu kamu jadi sembuh. Oke, siap. Jadi, aku udah beli nih obatnya. Tadi juga udah dibayar. Nah, ternyata aku lihat-lihat di kemasannya ternyata ada echinacea, meniran, valerian, sama ginseng. Aku coba nggak sih? Aku coba dulu ya. Jadi dia tuh kayak ada apa ya? Kayak dingin-dingin gitu. Kayak obat herbal flu pada umumnya sih. Yang biasa aku minum, biasanya aku minumnya pakai itu loh, apa? OBH Nalco Special. Rasa hampir mirip, cuman yang ini tuh kayak ada after taste-nya gitu. Untuk proses dan khasiatnya akan dijelasin sama temen aku nih. Stay tune dong. Tolak angin flu merupakan obat herbal yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena praktis untuk digunakan. Dalam proses produksi tolak angin cair, terdapat banyak proses yang diperlukan mulai dari pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk yang siap diedarkan. Proses pertama yang dilakukan adalah pengecekan dan pemilihan bahan baku dari supplier oleh quality control. Bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan tolak angin flu adalah jahe, ginseng, madu, echinacea, valerian, meniran, dan bahan-bahan lainnya. Bahan baku tersebut diuji kandungan senyawa atau zat aktifnya lalu dibandingkan dengan standar yang telah berlaku. Setelah dilakukan beberapa tahap pengecekan, bahan baku akan dicuci hingga bersih dan dilakukan pengovenan hingga kadar air tidak lebih dari 10% sehingga bahan akan menjadi lebih awet. Kemudian, bahan akan disimpan dengan prinsip first in first out dan first expired first out. Kemudian, sebagian bahan yang sudah dipilih akan menuju ke tahap penggilingan untuk dijadikan sebagai serbuk. Setelahnya, bahan-bahan dimasukkan ke tahap perkolasi. Tahap perkolasi merupakan tahap pengambilan sari dari bahan baku yang digunakan. Alat yang digunakan untuk ekstraksi bahan baku menjadi ekstrak tolak angin flu yaitu perkolator. Pertama, formula dimasukkan melalui hopper. Kemudian dimasukkan solvent berupa alkohol 40% pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Tahap kedua yaitu filtrasi untuk mendapatkan filtrat. Digunakan vakum steaming selama 15-30 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu filtrat yang diperoleh ini ditampung pada micellar tank. Dilanjutkan dengan tahap evaporasi untuk menguapkan alkohol yang terkandung di dalam cairan sehingga hanya tersisa cairan atau ekstrak yang aman dan sesuai dengan standar. Evaporasi dilakukan dengan evaporator selama 6-8 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu sterilisasi, yang bertujuan agar mematikan semua organisme sehingga ekstrak aman untuk dikonsumsi. Sterilisasi dilakukan dengan metode ultra high temperatur pada suhu 140 derajat Celcius. Setelah disterilisasi, ekstrak akan masuk di holding tank, kemudian dimasukkan ke dalam mixing tank, di mana adanya proses pencampuran dengan pengawet agar ekstrak dapat bertahan lama. Setelah melalui beberapa proses ekstraksi, proses selanjutnya yaitu packaging, di mana cairan tersebut akan dimasukkan ke dalam cooling tank, kemudian dialirkan ke mesin 8 saluran untuk dimasukkan ke dalam saset. Kemudian, setiap 6 atau 8 saset akan dimasukkan ke dalam box kecil. Nah, itulah proses produksi dari tolak angin flu.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari bahan aktif yang terkandung di dalam produk ini. Di dalam tolak angin flu ini terdapat banyak bahan aktif, diantaranya yaitu vanillin, fruktus atau adas yang berfungsi untuk meredakan peradangan, mengencerkan dan membantu mengeluarkan dahak. Kemudian terdapat isorai fruktus atau pohon sekrup India yang berfungsi untuk analgesik atau menghilangkan rasa sakit. Yang ketiga yaitu Caryophyllifolium atau cengkeh yang ampuh mengobati mual dan mengatasi gangguan pencernaan. Lalu terdapat Zingiberis rhizoma atau jahe yang berfungsi sebagai mengobati mual, muntah, dan kembung, antiinflamasi atau mengobati peradangan, dan analgetik atau meredakan nyeri. Selanjutnya ada daun mint sebagai antimikroba, antiemetik, meredakan nyeri, dan peradangan. Kemudian, Echinacea yang digunakan dalam terapi suportif untuk influenza dan infeksi saluran pencernaan. Bahan aktif selanjutnya yaitu Phyllanthus niruri yang terbukti dapat membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh. Kemudian, terdapat valerian yang dapat mengobati gangguan tidur atau insomnia. Yang terakhir yaitu Panax ginseng yang digunakan sebagai tonik. Video mengenai proses produksi dan juga khasiat dari tanaman herbal yang ada dalam obat herbal tolak angin flu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. See you!